Shalom, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir di sini di ibadah doa bersama gereja YouTube Yong 77 Channel, Pavel 88 Channel, dan juga PPA. Shalom, Sis Wulan, shalom semuanya, apa Shalom, kabar? shalom, Tika, Sehat-sehat Bumi, ya? semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yes, oke. Baik teman-teman, kembali lagi kita di ibadah malam ini. Kita berdoa bersama supaya ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu yang ajaib, yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini pun kami boleh ibadah doa bersama berkumpul di sini Tuhan. Ya, Kami mau Tuhan hadirat-Mu pada malam hari ini, pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya. Urapi kami semua yang sudah hadir Tuhan, dan Roh Kudus, dan berkati kami semua. Juga teman-teman kami yang belum sempat hadir, Tuhan Engkau yang bisa menyentuh setiap hati mereka untuk datang ibadah bersama dengan kami. Berkati mereka juga ya Tuhan, limpahkan buah-buah Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya juga kami mohon ampun segala dosa kami Tuhan. Suci, kuduskan, murnikan, dan selidiki hati kami Tuhan, supaya kami selalu layak di hadapan hadirat-Mu. ya. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa ini dan ibadah ini ke dalam Tuhan-Mu. Haleluya, amin. 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 Terima kasih, Nika. Shalom, Bapak Ibu semua, saudara yang terkasih. Kita langsung aja ya, kita akan mulai dengan ibadah malam hari ini. Kita akan mengawalinya dengan mendengar sebuah pujian dari Bu Marisa. Haleluya, puji Hosana. Kami puji Tuhan, semua akan menyembahnya. Kasih setianya tak pernah berubah bagi orang yang mencarinya. Sebab kasihnya setinggi langit, berkorban bagi setiap manusia yang tak terbatas. Kasih Yesusku di dalam hidupku. Haleluya, puji Hosana. Haleluya, puji Hosana. Bersukacitalah, bergembiralah, menyambut kedatangan Yesusku, Raja segala raja. Sebab kasihnya setinggi langit, berkorban bagi setiap manusia yang tak terbatas. Kasih Yesusku di dalam hidupku. Haleluya, puji Hosana. Haleluya, puji Hosana. Bersukacitalah, bergembiralah, menyambut kedatangan Yesusku, Raja segala raja. Haleluya, puji Hosana. Haleluya, puji Hosana. Haleluya, puji Hosana. Bersukacitalah, bergembiralah, menyambut kedatangan Yesusku, Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Marisa. Ya, saudara yang terkasih, kita tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhanlah kita memiliki kekuatan. Ketika kita masuk di dalam hadirat-Nya lebih lagi,
Karena itu mari kita terus datang ke hadapan Tuhan dengan sujud menyembah. Tujuan kedua, kita akan mendengarkan dari Miss Ratu, Sujud Menyembahmu. Ini hatiku ku persembahkan untukmu, ku bersujud berdoa padamu. Menyembahmu ku merasakan hadirmu, kau membawaku berjalan ke pelataran-Mu ya Tuhan. Ku dibawa ke tempat kudus mulia Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dengan pujian. Ku ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ku tenang berada di dalam bait-Mu ya Tuhan. Menyembahmu ku merasakan hadirmu, kau membawaku berjalan ke pelataran-Mu ya Tuhan. Ku dibawa ke tempat kudus mulia Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dengan pujian. Ku ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ku tenang berada di dalam bait-Mu ya Tuhan. Ku dibawa ke tempat kudus mulia Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dengan pujian.
Tuhan. Iya, baik. Sepertinya Sis Nika sinyalnya sedang kurang baik ya. Oke, baik untuk selanjutnya. Sebentar ya. Ya, baik. Untuk berikutnya saya mengingatkan buat teman-teman yang ingin didoakan, silakan di list ya di live chatnya, bisa disebutkan sakitnya apa, namanya siapa, mungkin lebih baik kalau lebih spesifik ya sakitnya apa gitu ya, supaya kita timnya mendoakannya itu enak ya, langsung gitu ya. Kemudian mungkin ada pergumulan yang lain, silahkan ya teman-teman. Baik, untuk berikutnya kita langsung aja, kita akan mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Raja Sihombing. Silakan Pak Raja. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam, apa kabar buat kita semua? Baik ya, Luar biasa. saya bersuka cita sekali hari ini bisa menyapa saudara dalam ibadah kita di channel Gereja YouTube dan disiarkan juga dengan teman-teman yang hari ini ikut ambil bagian dalam penyiaran kebenaran firman Tuhan lewat mainstream YouTube hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara menyiapkan Alkitabnya dan alat tulis. Yang kedua, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan kalau sampai hari ini kami bisa merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Sukacita kami bukan karena kami merasakan sesuatu yang indah-indah saja, tetapi dalam segala hal kami bisa bersukacita karena kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar kami untuk berharap, kami masih punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Sebab itu malam hari ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran-Mu, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, bahkan mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan malam hari ini, ketika berita firman Tuhan disampaikan, mereka dimerdekakan dan dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Mereka yang sakit malam hari ini, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan Injil itu diberitakan, kami percaya Injil-Mu adalah kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ketika Injil itu diperdengarkan, kami percaya kuasanya sanggup menjamah setiap saudara-saudara yang mendengarkan hari ini. Mungkin mereka dalam segala aktivitas mereka di pekerjaan, di rumah, bahkan di mana saja, malam hari ini Tuhan jamah setiap mereka. Berikan kami hati yang taat, telinga yang mendengar, pikiran yang mengerti akan kehendak firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, karena kami berada dalam situasi-situasi yang tidak nyaman hari ini. Tapi kami percaya, kami masih punya Tuhan yang luar biasa. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, ubahkan setiap hati kami, berikan petunjuk kepada kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini menyaksikan program ini membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-71. Waduh, panjang sekali ya. Tapi tenang saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak akan membaca satu persatu, karena mengingat ada time yang harus kita ikuti. Tapi kita akan membaca secara nanti lompat-lompat, makanya saudara Bapak Ibu sekalian betul-betul memperhatikan ayatnya supaya tidak ada yang terlewat dan tidak miss apa yang saya sampaikan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-71. Kita akan mulai baca ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu kehendak Allah, kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat yang ke-41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepadanya, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditirik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa orang yang telah melihat Bapa hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat ia di mana sebelumnya berada? Ayat yang ke-65. Lalu ia berkata, sebab itu kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat yang ke-71. Ayat yang ke-70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya mengambil tema tentang panggilanku. Berbicara tentang panggilan, mungkin banyak sekali pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang telah mengkhotbahkan tentang tema tentang panggilan. Tetapi tidak sedikit yang mengerti tentang esensi dari sebuah panggilan. Kita tidak mengerti siapa dan apa dan kemana arah tujuan panggilan itu. Banyak orang mulai hari-hari ini, bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan berpikir sedang melayani, tapi sesungguhnya dia sedang melakukan pekerjaan. Dia tidak melayani, tapi sebenarnya dia hanya melakukan show untuk melakukan sebuah pekerjaan demi mencari sebutir beras ataupun sekeping perak atau uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merujuk pada ayat yang ke-25 pasal yang ke-26, di sana dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus tadi itu, Yesus mengetahui bahwa mereka mengikuti Yesus hanya karena merasakan bahwa mereka makan sampai kenyang. Saya pernah berkata dalam sebuah pengajaran, ketika engkau ingin menafsirkan sebuah ayat, maka engkau perlu menafsirkan ayat itu dengan ayat sebelum dan ayat sesudah, dan engkau akan mengerti konteksnya. Maka kalau kita merujuk pada pasal yang sebelumnya, nanti saudara bisa baca di rumah, ya, pada pasal yang ke-6 dan selanjutnya, ada banyak kesaksian bagaimana Yesus sedang melakukan mujizat.
Bahkan pada pasal yang kelima, pada pasal-pasal yang sebelumnya ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan. Dan ayat itu merujuk tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang. Semua orang merasakan. Dan banyak orang mulai mengikuti Yesus. Ingin tahu bagaimana Yesus. Dan sebenarnya kalau kita merujuk pada ayat ini, mereka mengikut Yesus karena merasa kenyang. Mereka berpikir kalau ikut dengan Yesus, maka segala kebutuhanku akan tercukupi. Dan memang pada situasi hari-hari ini saya tahu, I know, saya sangat mengerti bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara saudara yang hampir terlunta-lunta hidupnya. Mungkin kau menyaksikan program ini, pendeta, kau gampang sekali bicara tentang berkat. Engkau tidak tahu kehidupanku. I know that. Kau berbicara tentang mujizat, tapi engkau tidak tahu bagaimana saat ini hidupku sedang divonis. I know that bagaimana rasanya. Sehingga pada waktu saya kelas SMP, sampai 2 kali saya melakukan percobaan bunuh diri. Kenapa saya melakukan percobaan bunuh diri? Karena saya tahu rasanya tidak ada orang yang bisa mengerti kita. Kita berpikir orang-orang gereja, orang-orang yang ikut dengan Tuhan adalah orang yang mengerti kita. Dan hal itu terjadi pada peristiwa zaman Yesus juga. Mereka berpikir ketika ikut Yesus, aku aman. Aku menjadi seorang murid, melayani, maka aman, hidup kenyang. Tidak akan kekurangan satu apapun, memang Tuhan janjikan, engkau akan disertai. Tetapi kalimat penyertaan itu kalau saudara baca, dalam Lukas, dalam Matius, dalam ayat Injil, memang Tuhan katakan, aku menyertai kau sampai kesudahan zaman, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat itu tidak dimulai dengan ayat perkataan begitu saja. Tetapi ada ayat yang sebelumnya dikatakan, dan Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke segala bangsa. Dan aku akan menyertai engkau. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau rindu diberkati Tuhan, rindu dalam penyertaan Tuhan, maka engkau harus ikut dalam pekerjaan pemberitaan Injil itu. Terus bagaimana ceritanya? Saya tidak terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Halo! Memberitakan Injil bukanlah panggilan khusus. Memberitakan Injil adalah amanat agung yang diemban oleh setiap orang percaya. Maka hari ini, kalau saudara tersinggung dengan khotbah saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena hatimu, karena perasaanmu masih lembek. Sehingga ketika engkau mendengarkan khotbah ini, mungkin kau tersinggung. Saya bersuka cita, tapi suatu saat engkau akan mengerti. Banyak di antara kita yang kita pikir kita melayani, tapi sebenarnya kita on the show, mencari keuntungan di dalam pemberitaan itu. Maka kita bukan melayani, tapi bekerja di dalam pelayanan. Kacau sekali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari malam hari ini saya mengajak setiap kita, siapapun Anda, mari kita menilik kembali panggilan kita. Apakah benar-benar saudara dipanggil sebagai anak-anak Allah? Apakah saudara dipilih Allah dalam kasus-kasus tertentu, dan bagaimana caramu menggenapi panggilan itu? Banyak hari-hari ini muncul Kristuber. Banyak hari-hari ini penginjil-penginjil yang muncul di daerah YouTube. Tapi saya mau mengajak, bertanya dalam hati kita, termasuk diri saya. Itu sebabnya Bu Niken dari kemarin tanya, Pak Raja apa temanya? Saya bergumul dengan luar biasa. Saya bergumul, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya katakan? Kenapa? Tidak gampang kita show di YouTube ini. Karena kita diukur oleh 2. Yang pertama, apakah kamu betul-betul tulus melayani Tuhan, memberitakan Injil, atau kamu hanya untuk mencari subscriber, mencari viewer, mencari uang dengan YouTube dalam pemberitaan firman Allah? Kalau ada di antara saudara yang mencari keuntungan dalam pelayanan ini, saya akan bertobat malam hari ini. Kenapa? Karena engkau pikir bersama dengan Tuhan, engkau mencari pekerjaan, dan dalam pekerjaan itu engkau menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin malam hari ini, khotbah ini terlalu keras. Saya cukup senang kalau ada di antara saudara yang sakit hati. Mari saudara buka Lukas 17, ayat yang ke-11 sampai ke-19. Saya minta satu orang membacakan kepada kita. Lukas 17, ayat yang ke-11
sampai dengan 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, Bu. Oke, saya akan baca ya. Judulnya adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika mereka bawa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat itu. Yesus cinta kita. Yesus mengasihi kita. Yesus mengerti siapa Anda. Dan saudara bisa lihat ayat itu. Dari ke-10 orang itu Tuhan tahu sebenarnya hati mereka. Tuhan tahu siapa mereka. Tetapi kasih karunia Tuhan diberikan kepada 10 itu. Tuhan tidak memilih salah satu. Tapi semuanya disembuhkan. Tetapi hasil yang sangat miris, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Dari ke-10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Tapi cuma satu yang datang memuliakan Tuhan. Hari ini saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Semua kita sudah diselamatkan oleh Kristus di Kalvari, di Bukit Golgota dengan darah yang tertumpah dengan kasih karunia-Nya. Mungkin ada di antara kamu yang berdoa, "Tuhan, sembuhkan aku," dan itu terjadi. Dan apa yang kau minta selama ini Tuhan sudah berikan. Tetapi berapa banyak di antara engkau yang malam hari ini punya waktu dengan Tuhan? Berapa banyak dari antara kita yang punya waktu dengan Tuhan? Punya waktu pribadi datang menyembah Tuhan. Atau kita hanya datang ke tempat ini on the show supaya dilihat, oh, saya punya kegiatan yang luar biasa, saya punya full time dan waktu pelayanan yang cukup padat. Apakah demikian? Maka mengikut Yesus bukan bicara tentang saya dipenuhi segala kebutuhan, saya sakit sembuh, saya diubahkan dari miskin jadi kaya, bukan itu. Tetapi panggilan kita yang sesungguhnya adalah melayani Dia. Perhatikan kalimatnya. Panggilan kita melayani Dia. Bukan pelayanan menjadi pekerjaan. Beda tipis. Bapak, Ibu, yang saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mungkin ada di antara engkau yang datang, "Saya sudah bosan hidup, saya hampir bunuh diri, saya tidak percaya dengan firman Tuhan, semua pendeta bilang mujizat ini segala macam." Malam hari ini saya katakan, jangan cari mujizat, jangan cari kesembuhan, jangan cari pemulihan, jangan cari segala sesuatu yang bicara tentang dunia, tetapi layanilah Kristus. Karena Kristus adalah sumber segala sesuatu. Jangan salah. Mari pilih panggilanmu. Apakah betul-betul panggilanmu sudah kau jalani? Kalau belum, saya pertanyakan, panggilan Anda jelas apa tidak? Yang terakhir, kalau kita lihat kembali kepada konteks khotbah kita, Yohanes 6, saudara akan melihat bahwa ke-12 murid itu ditanya oleh Yesus, "Bukankah aku yang memilih engkau langsung?" Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Yesus memilih Yudas, apakah Yesus tidak mengetahui bahwa anak ini akan berkhianat? Lihat pada ayatnya,
pada ayat yang ke-69 ya, dari Yohanes 6 tadi. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kemudian dijawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan itu? Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak peduli bagaimana latar belakang engkau. Tuhan tidak peduli siapa dan apa dirimu di belakang sebelumnya. Dia hanya mau memberikan sebuah kesempatan bagimu. Dia hanya ingin memberikan sebuah kepercayaan bagimu. Kalau engkau tidak percaya Allah, itu biasa. Kalau engkau menyakiti Allah, itu biasa. Kalau kau lupa dengan Allah, itu biasa. Tetapi celakalah engkau kalau engkau dilupakan oleh Allah. Hari ini, terlalu keras pembicaraan saya. Pesan saya cuma satu. Ingat kembali panggilanmu. Kalau engkau dipanggil Tuhan untuk melayani, mulailah dari hal-hal yang kecil. Dan tilik, jangan sampai saya melayani dan merubah pelayanan itu menjadi sebuah pekerjaan, bukan pelayanan. Kalau kita merubah pelayanan menjadi pekerjaan, maka kita melayani manusia supaya kita digaji, supaya kita mendapat viewer banyak, subscriber banyak, mendapat perpuluhan, mendapat persembahan, mendapat segala sesuatu, fasilitas kalau di gereja, gaji dan sebagainya macam. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, saya nggak peduli dengan hidup saya. Sampai hari ini, itu yang membuat air mata saya menangis. Jangan sampai saya melayani Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut saya. Memang pekerjaan hamba Tuhan memberitakan Injil. Tetapi memberitakan Injil bukanlah sebuah pekerjaan. Memberitakan Injil merupakan sebuah anugerah dan kesempatan. Dan harus dikerjakan, bukan pekerjaan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada kesempatan ibadah malam hari ini, saya mengajak setiap kita merenung betapa banyaknya mungkin kesalahan cara kita berpikir dalam melayani. Sekarang saya tanya, apa sih hebatnya kalau kita bisa berdebat dan pintar dari segala sesuatu tentang teologi, tapi kita tidak melayani? Bagaimana melayani, Pak Raja? Saya melayani, saya memberitakan Injil. Ketika kita ketemu sama mereka yang berbeda pandang sama kita mulai menghujat, kita mulai menyingkirkan mereka, kita tak peduli sama mereka. Apakah itu melayani? Bukan. Kita hanya on the show dengan cara berpikir kita. Kemudian kalau kita lihat tetangga kiri kanan, dan hari ini ada hamba Tuhan yang dipenjara, okelah, terserah dari latar belakang cara pemikiran dia saat ini mengalami hal yang tidak dienakkan. Apakah saudara membenci dia dan berkata, iya dia memang omongnya ini begini, cukup. Seorang hamba Tuhan tidak begitu. Kalau kau tahu dia butuh dukun, berdoa bagi dia. Apa yang bisa kau buat, lakukan. Dan hari ini juga buat setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada, cukup untuk kita berdebat tentang teologi A, teologi B. Kenapa? Saya mulai merenung kemarin begini. Saya tanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya siap berdebat. Yang pertama, dari semenjak bapak-bapak gereja, berapa teologi yang muncul? Ada teologi Calvin, ada teologi Arminian, ada teologi Reform, ada teologi Lutheran, ada teologi banyak macam. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak yang 5 macam tadi dan sebagainya itu bersatu? Tidak bisa. Tapi apakah mereka bertentangan? Tidak bertentangan. Apakah mereka pecah? Tidak pecah. Kenapa? Mereka seperti mata uang koin. Dilihat dari sisi yang ini, di sisi, sehingga mengerti semua gereja bisa berdamai. Lalu hari ini muncul pandangan-pandangan yang berbeda dengan kita. Apakah kita menjadi musuh sama mereka? Tidak. Kita mengasihi mereka secara filosofi, kita mengasihi mereka juga dalam pikiran kita, tetapi jangan jadikan itu pekerjaan, mengambil bagian supaya viewer naik. Hati-hati. Beda-beda tipis. Kita ingin menjelaskan, tapi niatnya
bukan untuk melayani supaya orang ini sadar, tetapi kita hanya untuk memunculkan subscriber sehingga kelihatan bertentangan. Hati-hati saudara-saudara yang ada di punya channel YouTube yang seperti itu. Maka malam hari ini kembali ingat panggilanku. Apa panggilanmu? Sehingga jangan sampai seperti Yudas. Tuhan tahu hati Yudas, tapi Tuhan berikan kesempatan juga. Tapi kesempatan itu diabaikan. Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara untuk melayani, tapi pelayanan saudara salah gunakan hanya untuk sebagai media pekerjaan. Sangat miris. Kemudian ada orang bertanya kepada saya malam hari ini, Pak Raja, apa yang saya harus lakukan dalam melayani lewat pekerjaan saya? Seperti jawab Yesus pada ayat yang di situ dikatakan, ayat yang ke-25, Yohanes 6 ya, Yohanes 6 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, satu orang bisa baca? Oke, saya baca lagi ya. Ya, Bu. 28 sampai 29, Bu. 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Simple Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memberikan jawaban sangat simple. Pekerjaan apa sih yang kita bisa melayani? Yang pertama adalah percaya bahwa Dia adalah seorang utusan dari Allah. Kristus adalah Allah yang Tuhan utus dalam rupa manusia, yaitu dalam Kristus Yesus, supaya kita diselamatkan. Dan artinya apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Pada waktu engkau dalam pekerjaan, pada waktu engkau dalam rutinitasmu, engkau tahu bahwa Allah itu ada, Kristus itu sudah diutus bagimu, sehingga engkau tidak lagi bermain-main dengan hidupmu. Engkau diutus menjadi seorang ibu rumah tangga, percayalah bahwa Yesus diutus bagimu, sehingga engkau tidak bermain-main menjadi seorang ibu rumah tangga yang suka menggerogoti suamimu, yang suka menjadi bigos, bigos yang gosip. Kalau kau diutus menjadi seorang pekerja dalam pekerjaanmu, lakukanlah kepercayaan penuh bahwa Kristus juga diutus bagimu, maka jangan bekerja setengah-setengah. Apa panggilanmu malam hari ini? Kemudian ada di antara kita yang mulai bingung, Pak, saya nggak tahu, kerja pun kagak, ini pun kagak, apapun tidak. Terus kemana Tuhan? Tanya Tuhan. Atau kau yang tidak mengerti bahwa Tuhan sudah mengerti potensi dalam dirimu. Mari coba introspeksi diri malam hari ini, kembangkan segala sesuatu. Maka hikmat Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Dia telah diutus oleh Allah bagi saudara. Sehingga malam hari ini, ketika engkau berkata, aku tidak bisa buat apa-apa, Dia sudah diutus bagimu. Aku memiliki sakit penyakit Tuhan, Dia sudah diutus bagimu. Aku sudah bangkrut Tuhan, Dia sudah diutus bagimu. Sehingga mental dukun saudara sudah mulai bertobat malam hari ini. Minimal sebelum Anda mati malam hari ini, saudara sudah agak beres sedikit mental dukunnya. Jangan lagi berpikir bahwa ikut Tuhan pasti kenyang. Ikut Tuhan pikul salib. Tapi lewat salib, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bersandar terus bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini aku bersuka cita, apa yang kau taruh di hatiku sudah kusampaikan. Jangan sampai kami melayani Tuhan dan merubah konsep pelayanan menjadi sebuah pekerjaan dan rutinitas. Sehingga kami melenceng dengan iman kami. Tapi malam hari ini, seperti pedang bermata dua, Engkau menyayat sampai ke sumsum tulang kami, bahkan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Jangan sampai aku lari dari panggilanku. Jangan sampai aku lari dari setiap kebenaran firman-Mu, sehingga aku tidak melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tapi hanya untuk diperlihatkan dan dipertontonkan kepada orang. Malam hari ini, kalau ada di antara kami yang sedang bergumul tentang hidup kami, firman-Mu berkata, Engkau sudah diutus bagi kami.
maka kami percaya kalau Tuhan bersama dengan kami, maka tidak ada segala sesuatu yang sukar bagi kami. Tuhan tidak pernah mengajarkan hidup bersama dengan Engkau adalah hidup yang tanpa tantangan, tapi Engkau mengajarkan kami lebih dari sekedar pemenang. Melewati setiap badai persoalan hidup, melewati setiap tantangan, rintangan, setiap hinaan, setiap masalah, dan kami akan keluar menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Berkati hamba-hambamu yang mengambil pelayanan hari ini. Berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian malam hari ini. Bahkan setiap pemirsa yang menyaksikan program ini. Biar kami dikuatkan, diubahkan paradigma kami, dan kembali pada panggilan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih Pak Evangelis Raja Siombing, sangat diberkati sekali ya dengan sharing firman Tuhan yang dibagikan. Ya, mari mulai saat ini kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan panggilan kita, terus selidiki hati kita dan jaga motivasi kita di dalam melayani Tuhan, supaya kita senantiasa kedapatan benar di hadapan Tuhan. Baik, saudara semua, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari saudara kita Jilen, Cintamu Padaku Yesus. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ya, terima kasih Jilen, terima kasih Sis Ulan, Tuhan berkati. Maaf ya teman-teman, tadi sinyal Nika lagi kurang bagus, kurang mendukung. Ya, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, bagi yang mau didoakan, silakan tulis di live chat. Sementara ini untuk doa yang masih ada, yang sudah tertulis di sini ada 9 pokok doa kesembuhan ya, Bu Heni. Mungkin ada tambahan nanti ya. Boleh diberitahukan di private chat atau di live chat bagi yang ingin didoakan. Nika juga mengingatkan untuk ini pengumuman ibadah minggu depan hari Sabtu. Kita kumpul lagi di sini tanggal 11 September seperti biasa jam 8 malam bersama sahabat gereja YouTube, Beyond 77 Channel, Pavel 88 Channel juga PPA.
Terima kasih. Baik, terima kasih Sis Nika buat pengumumannya. Ya, saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa oleh karena perbuatan satu orang, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Maka karena satu orang juga, yaitu Yesus Kristus, maka kita semua diselamatkan. Ya, Dia yang mulia rela mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga bagi penebusan dosa kita. Ya, kiranya itu menguatkan kita bahwa kehidupan kita, keselamatan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Baik, mari kita akan mendengarkan kembali sebuah pujian yang akan dibawakan Miss Ratu. Yesus kau mulia. Yesus, kau mati bagiku, kau tebus segala dosa-dosaku. Yesus, kau disalibkan untuk tebus semua seluruh hidupku. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, mulia, sungguh kau mulia, kau tebus hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Mulia, sungguh kau mulia, seluruh alam sujud menyembah-Mu Yesus, oh Yesus. Yesus, kau disalibkan untuk tebus semua seluruh hidupku. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Baik, terima kasih Miss Ratu pujiannya, Sisulan. Untuk doa syafaat ini Nika bacain aja ya, Bu Heni. Ya, Sekali nanti minta tolong Pak Pavel atau Pak Piong bisa ditampilkan namanya. Nanti untuk doa kesembuhan Ibu Heni, Sis Ari, seperti biasa, negara, dan akhir dengan Aco, doa channel YouTube teman-teman ya, yang ada tuh di atas tuh, sebutkan saja. Baik, Ibu, ini yang tadi selain 5 yang sudah Nika kirim ke grup, termasuk di private chat, ini yang nomor 6 ada atas nama Antonius SCN. Pak, mohon maaf, Antonius SCN, Pak, mungkin di scroll ke atas. Ibu Tini berarti tambahan lagi ini ya, Ibu Tini. Antonius SCN, ini namanya Lia. Lia ini minta disembuhkan sakitnya dan dijamah Roh Kudus. Namanya Lia, tapi di akun ini atas nama Antonius SCN. Supaya sakitnya disembuhkan dan dijamah Roh Kudus. Yang ketujuh, Johannes Kikau. Johannes. Ya, Johannes Kikau. Telinga sebelah kanan tidak dengar sudah 30-an tahun. Johannes Kikau.
telinga sebelah kanan tidak dengar, sudah 30-an tahun. Lalu permohonan doa dari masih Pak Johanis juga. Ini lagi menunggu panggilan dari kantor Bu Heni Pekerjaan untuk ya. pendidikan diklat. Oh, Itu Pak Johanis. Lalu yang ke-8 dan Liunokas. Dan Liunokas. siapa namanya? Akunnya Dance, tapi namanya si Eda. Eda ini sakit gondok dan supaya suaminya setia, Bu. Namanya siapa? Namanya Eda. Eda. Eda sakit gondok. Mhm. Ya, dan supaya suaminya setia, Bu. Ya. Yang 9, Restu Hendro. Ya, ini pas nih. Restu Hendro. Di layar ada. Stroke sebelah kanan. Stroke sebelah kanan kaki kanan. Masih kebas-kebas. Nah, ini setelah Restu ini tadi ada lagi ya Pak yang tadi Bapak tampil Ibu Tino ya. Tino Patina ya tadi itu. Maaf. Ibu. Kalau Ibu Umami Cemara minta didoakan mertuanya yang sedang sakit ya. Baik, berarti itu yang 10 ya, Ibu Umami ya. Nah, yang 11 Ibu Tini, Bu. Ibu Minta Tini. tolong. Iya, anaknya supaya dapat kerjaan. 11 ya, Bu ya, total ya. Baik, itu saja, Bu, permohonan doanya. Setelah Bu Heni, minta tolong langsung Sis Ari untuk negara dan Aco channel YouTube teman-teman. Silakan Ini Ibu Heni. Nika, saya mau nanya yang di dalam grup yang Ibu Eri ini sakit apa ya? Ini enggak ini ya Bu, minta mohon supaya sakitnya Ibu itu aja disebutin sakitnya aja Bu. Kalau Ibu Bapak Huta? Iya, begitupun juga. Jadi yang ada di grup itu sakitnya itu aja Bu. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu terima kasih untuk yang ada di live, yang ada juga di grup di dalam ini ya, kita sedang bersama-sama. Begitu sangat powerful itu firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Raja bagi kita. Saya berharap kita semua bisa menanggapinya. Saya sudah mendengar ini berkali-kali dan saya sudah mempelajari Yohanes 6, tapi pada pagi hari ini di waktu di Amerika, saya mendapatkan kekuatan baru, dapat pernyataan baru, peneguhan baru lagi. Nah, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu bukan level anak-anak TK lagi. Kalau anak-anak TK, kita itu senang menemukan mainan, makanan gitu. Tetapi dengan situasi kita sebagai mengikuti Tuhan, kita itu ada level naik level ya. Nah, begitu kalau kita naik level itu, kita harus memperbaiki sistem rohani kita itu semakin meningkat. Jadi kalau anak-anak biasanya dia senangnya main di playgroup gitu. Tetapi kalau tingkatan rohani yang sudah dewasa, kita dituntut. Kita bukan hanya mencari berkat, kita mau ketemu Yesus bukan hanya meminta-minta, tetapi kita harus mempersiapkan diri menjadi pengantin Allah, supaya kelak kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi pastikan kalau kita punya iman yang kuat, supaya kita mendapatkan roti yang hidup tadi itu. Kalau roti pada zaman dahulu, Tuhan memberikan itu manna di padang gurun, itu kalau dimakan besoknya hilang kejamban. Tetapi kalau roti hidup yang kita makan sekarang yang ditawarkan di dalam Yohanes 6 ini adalah kehidupan yang kekal. Jadi pastikan Anda mendapatkan makanan rohani ya. Itu masukan dari saya apa yang kita dengar tadi, firman yang disampaikan oleh Pak Raja. Baiklah kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan harus formil ya, tetapi melayani diri sendiri itu bagaimana kita memimpin diri kita sendiri
supaya kita bisa mempermuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Banyak hal, ya. Baik Bapak Ibu, saya mau mengundang kita semuanya untuk sehati, kita mau menopang saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Saya percaya kalau kita berdoa sehati, sepakat, kuasa Tuhan itu ada bersama-sama kita. Karena inilah satu kasih kita. Kita mau menopang saudara-saudara kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala Bu, ya. maaf Bu Heni, maaf Ya. Bu Heni. Ya, Iya, Pak Pavel Bu. ya Pak Pavel Tambahannya Pak tantenya. Pavel, iya, Tante Rahel yang di Kupang stroke ya. Sebenarnya tadi sebelum diucapkan saya udah mau doakan tentang Oh ya, tantenya. Iya, saya Sama udah. ini satu baik, lagi, baik. Bu Heni di live Yes, chat yes. itu ada Kenjusar, dia sakit demam, tapi bukan COVID katanya. Siapa Udah Kendusar? dicek. Kenjusar, demam. Kendusar. Ya. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita satu hati tundukkan kepala bersama-sama. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Bapa, Engkau memberikan kami firman yang hidup di dalam Yohanes 6, roti kehidupan ya Bapa. Bapa, ini kami mau menerima kebenaran firman Tuhan itu, supaya kami bisa Bapa menjalani kehidupan kami dari hari ke hari untuk menjadi pengikut-Mu, menjadi penyerta, mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapak. Bapak Sorgawi, saya percaya firman-Mu ini tidak sia-sia, firman-Mu ini akan berbicara lebih lagi ya Bapak setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapak yang menerangi pikiran kami, supaya hati tanah kami ini subur Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa, iman kami yang harus kami kerjakan, itu akan semakin nyata ya Bapak. Bapak Surgawi, hamba berdoa untuk Pak Raja ya Bapak. Tuhan Engkau memberkati hidupnya ya Bapak. Berikan dia kesehatan, berikan dia hikmat marifat, mampukan dia Bapak untuk terus berkarya di dalam Engkau. Tuhan berikan dia kesehatan ekstra ya Tuhan. Berikan dia keuangan yang cukup ya Bapak. Apapun yang menjadi kebutuhan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit atas hidupnya. Tuhan, hanya Engkaulah sumber dari segalanya. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau sendiri ya Bapa, menaruhkan belas kasihan-Mu atas Pak Raja ya Bapa. Menaruhkan anugerah kasih-Mu atas dia. Sehingga apa yang dia butuhkan ya Bapak, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya saat ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya urapan-Mu secara khusus Engkau telah curahkan atas hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih ya Bapak, ini Tuhan kami mau berdiri di hadapan-Mu, kami mau membawa saudara-saudara kami di dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk Pak Johan yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, dengan penyakit stroke yang telah dia alami bertahun-tahun ya Bapak, dengan kakinya yang patah ya Tuhan. Bapak, hamba berdoa Tuhan Engkau menjamah, Engkau yang terus Tuhan berkarya dalam hidupnya, Tuhan yang Engkau yang menyembuhkan dia dari penyakit ini ya Bapak. Tuhan Engkau melancarkan supaya operasinya ini bisa berjalan lancar. Tuhan untuk keuangannya, untuk keluarganya, untuk semua yang menjadi kerinduannya Bapak, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Pakai obat-obatan yang di dalam yang diminum oleh Pak Johan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Bapak, kami serahkan kembali Pak Johan di dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau menyembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa untuk istri Pak Piong. Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur bahwa Engkau telah bekerja secara luar biasa. Kalau penyakit istrinya Pak Piong semakin dipulihkan Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang sempurnakan lebih lagi Bapak, sehingga total Tuhan, penyakit ini akan hilang sempurna Tuhan. Pakai obat-obatan,
pakai semua tim dokter, pakai semua sarana-sarana yang ada, supaya Tuhan kesembuhannya sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa untuk Ibu Eri, Bapak Huta, dan Mas Lamba yang memohon didukung di dalam doa dalam penyakit yang sedang mereka hadapi saat ini. Bapak, kami serahkan hamba-hambamu ini, Ibu Eri, Pak Huta, dan Pak Mas Lamba ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan, aku tidak tahu penyakit apa yang sedang mereka alami, Bapak. Tetapi aku percaya oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saat ini juga hamba mau berdoa untuk Pak Antonius SCM, Tuhan. Ya, dia berdoa untuk Lia yang sedang sakit. Bahkan dia meminta supaya Roh Kudus menjamah. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan biarlah Engkau sembuhkan Ibu Lia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit yang dialami sistem tubuhnya Tuhan, hamba percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkannya Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sembuhkan ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Umami Cemara Tuhan. Dia minta supaya didukung doa untuk ibu mertuanya yang sedang sakit. Bapa, hamba percaya melalui iman Ibu Umami Cemara, kami mendukungnya di dalam nama Yesus, mertuanya disembuhkan dari penyakit apapun Tuhan. Hamba percaya Tuhan, terima kasih. Bahkan untuk sistem tubuh Ibu Umami Cemara juga Tuhan Engkau pulihkan secara sempurna. Pengaruh vaksin yang kemarin Tuhan yang dia sedang lakukan yang membuat kembali tangannya kebas-kebas ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus tidak ada hal-hal yang jelek terjadi. Saya percaya di dalam nama Yesus Kristus ya Bapa, vaksin ini akan membawakan kebaikan bagi Ibu Umami Cemara untuk melindungi dia dari penyakit COVID ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, Ibu Umami Cemara ini diadakan semua hal-hal yang mengganggu sistem saraf-sarafnya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Juga menjadi kerinduannya Tuhan yang mau dia dibaptis kembali ya Bapa. Tuhan hamba berdoa ya Tuhan biar Engkau lancarkan semua itu ya Bapa. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bapa hamba serahkan anakmu ini dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Bapa hamba mau berdoa untuk Tini Lumpano Tuhan. Yang dia mau minta doa kepada anaknya yang membutuhkan pekerjaan. Bapa, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Aku pernah mengalami Tuhan. Selalu aku berkata, Dia buka jalan saat tiada jalan. Benar Tuhan, Engkau akan membukakan jalan Tuhan. Hamba serahkan anaknya ini dalam tangan kasih-Mu. Bukakan jalan Tuhan. Engkau sanggup Bapa yang mengadakan dari tiada menjadi ada. Tuhan, biarlah Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang bisa membawa dia semakin bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, hamba menyerahkan anaknya Ibu Tini ini di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa mau berdoa untuk Pak Yohanes Kikau Tuhan. Dia berdoa untuk telinga kanannya yang tidak bisa mendengar sudah berapa lama ya Tuhan. Tuhan, tolong ya Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Bukakan yang tertutup Tuhan. Telinganya Tuhan bisa mendengar kembali dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sanggup melakukan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau menjamah Tuhan Bapa ini Tuhan. Telinganya bisa mendengarkan kembali ya Tuhan. Walaupun sudah lama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup Bapa. Hamba berserahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah telinganya ini Bapa bisa mendengarnya Tuhan. Bapa saat ini juga hamba berdoa untuk pendidikannya dari kantor. Biarlah Engkau lancarkan semua.
sehingga Pak Yohanes ini menerima kasih anugerah dari Tuhan, hadiah yang terbaik dari surga. Tuhan, doanya dijawab oleh Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mau berdoa juga untuk Ibu Eda yang penyakit gondok Tuhan. Tuhan, bagaimana Engkau menyembuhkan saya dari penyakit gondok saya? Saya percaya Tuhan, Engkau juga akan sanggup menyembuhkan Ibu Eda ini ya Bapak. Tolong Tuhan, pulihkan dia Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah penyakit gondoknya ini hilang Tuhan. Bagaimanapun Tuhan, saya percaya Tuhan. Dokter dulu di Indonesia berkata tidak mungkin penyakit gondok saya sembuh. Tetapi karena kasih anugerah-Mu penyakit gondok saya sembuh. Oleh sebab itu saya percaya Tuhan, saat ini Tuhan akan hamba menyerahkan Ibu Eda ini dalam tangan kasih-Mu. Sehingga penyakit gondoknya sembuh total Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dia juga mempunyai kerinduan agar suaminya setia kepada Tuhan. Ini adalah doa seorang istri ya Tuhan, yang menginginkan imam dalam rumah tangganya menjadi imam yang baik, imam yang bisa memimpin. Tuhan, Engkau punya rencana. Engkau mau menjadikan para imam-imam ini supaya bisa memimpin keluarganya. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mendukungnya di dalam nama Yesus. Jadikanlah suaminya menjadi imam yang bertanggung jawab kepadamu ya Bapa. Tuhan, Engkau jamah hati suaminya. Berikan kelembutan hati. Berikan kepekaan untuk mengikuti Engkau. Tuhan, tarik dia Bapa dari dunia yang sia-sia ini. Hamba berdoa, hamba menyerahkan dia Ibu Eda ini dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga untuk Pak Restu Hendro Tuhan, dengan stroke bagian kanan, kakinya juga yang tidak bisa bergerak. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan saat ini, biarlah saraf-sarafnya kembali sempurna Tuhan. Bekerja sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Ajarkan kepada Pak Restu Hendro ini untuk rajin Tuhan, untuk menggerakkan tubuhnya, untuk bergerak, untuk latihan terus, supaya tidak malas ya Bapak. Tuhan, untuk menyembuhkan stroke ini dia perlu berjuang Tuhan, berjuang untuk melatih dirinya supaya saraf-sarafnya hidup kembali ya Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus saat ini juga Bapak, biarlah Pak Restu Hendro ini Tuhan, Engkau berikan dia hikmat dan berikan dia kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Surgawi juga hamba mau berdoa untuk Pak Pavel ya Tuhan, tantenya yang kemarin sakit tiba-tiba stroke Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biar tantenya ini disempurnakan kesembuhannya. Tidak ada yang mustahil. Engkau lihat iman Pak Pavel ya Tuhan. Dia mengasihi keluarganya. Hamba percaya tantenya yang sedang terbaring saat ini, yang sedang terapi ya Tuhan, yang sedang menjalani kesembuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau terus menjamah. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, biarlah tante ini Tuhan, dijamah dari ujung kepala sampai ujung kakinya, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak saat ini juga mau berdoa untuk Pak Kudosar, Tuhan yang sedang demam. Tuhan dari hasil tes dikatakan tidak COVID, kami mengucap syukur akan hal itu. Tuhan, apapun infeksi yang ada di dalam tubuhnya, kami berdoa supaya demamnya ini bisa hilang ya Bapak. Tubuhnya kembali sempurna, sehat di dalam nama Yesus. Kami berdoa, biarlah Pak Kudosor ini Tuhan, disembuhkan demamnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa untuk Tante Erni Tuhan, kalau saat ini sedang menjerit kesakitan, tidak bisa tidur, karena penyakitnya yang sedang merongrong tubuhnya ya Bapak. Bahkan rencana operasi untuk membuang jari-jari kakinya karena yang telah tersumbat peraliran darah. Tuhan hamba serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kasihanilah tante ini Tuhan. Di dalam masa hidupnya Bapak dia setia menjadi anak-Mu. Biarlah hamba berdoa. Kalau waktunya Tuhan, janganlah Engkau menyiksa dia Bapa,
tapi berikan dia ketenangan supaya waktu kelak nanti Bapak umurnya ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Hamba memohon Tuhan, jangan berikan siksaan yang terlalu Bapak. Hamba berdoa, angkat Tuhan kesiksaan ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tante Erni ini bisa tidur tenang Tuhan. Penyakitnya disembuhkan, anugerah bonus dari Engkau Bapa. Umurnya Tuhan sudah menggenapi janji berkat yang Engkau berikan. Tetapi biarlah sisa-sisa hidupnya Tuhan, Engkau berikan hal-hal yang baru dalam hidup Tante ini. Tuhan, tolong Tuhan. Berikan dia kesembuhan ilahi. Mujizat-Mu terjadi atas Tante Erni ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan, yaitu doa di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ucap syukur selalu kami mengaturkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan kami waktu begitu luar biasa untuk kami dapat berkumpul di room ini, untuk selalu mensyukuri apa yang sudah Engkau beri, untuk selalu mengingat kembali apa yang Engkau beri kepada kami Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk firman yang Engkau berikan pada malam hari ini. Kiranya itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Itu dapat menegur kami. Itu dapat mengingatkan kami selalu ya Bapa, bahwa Engkau hidup. Engkau mengasihi kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau mentahirkan kami dari sakit penyakit apapun itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau menyembuhkan ke-10 orang yang sakit kusta. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan pula Indonesia kami Tuhan. Engkau mentahirkan Indonesia kami dari segala sakit, penyakit, COVID, apapun itu yang melanda Indonesia kami. Ideologi-ideologi yang negatif itu Tuhan, Engkau sanggup mengubahnya. Engkau sanggup mengubahnya menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi negeri yang begitu diberkati. Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu untuk memberikan hikmat buat anak-anak-Mu yang memimpin di negeri ini ya Bapa. Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Jokowi beserta jajarannya, dari tingkat tertinggi sampai terendah Tuhan. Berikan hikmat itu daripada hanya dari-Mu saja Tuhan. Untuk kami anak-anak-Mu ini yang takut akan Engkau, untuk memimpin negeri ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Berkati negeri ini, pulihkan negeri ini. Dan juga untuk pemimpin-pemimpin gereja, bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, dan juga majelis-majelisnya Tuhan. Kiranya Engkau berikan roh yang benar-benar takut akan Engkau. Bukan hanya mengejar viewer, bukan hanya mengejar gaji, tetapi benar-benar melayani-Mu, benar-benar takut akan Engkau. Sehingga hikmat yang berasal dari-Mu itu turun atas kami, anak-anak-Mu yang mau melayani-Mu dengan tulus hati, tulus ikhlas tanpa tujuan yang negatif apapun itu. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, untuk selalu dapat mendoakan saudara-saudara kami yang ada di negeri kami tercinta ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan negeri kami ini. Haleluya. Amin. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena hanya Engkau Bapa yang layak dipuji dan diagungkan. Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Pada malam ini kami bersyukur karena Tuhan pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain ya Tuhan. Ya Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, untuk sujud di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu untuk kami dapat lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati merendahkan diri kami untuk membawa doa secara khusus bagi pelayanan hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam gereja YouTube, Piong 77 Channel, Pavel 88 Channel, serta channel-channel YouTube Kristen lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau-lah yang memperlengkapi hamba-hamba-Mu ini dengan kekuatan dan kemampuan untuk terus dapat setia, memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan kehendak-Mu di dunia ini ya Tuhan. Berikanlah hamba-hamba-Mu ini kesatuan hati untuk mempunyai visi dan misi yang benar di mata-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar mengejar viewers ataupun subscribers. Tapi biarlah Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan pelayanan hamba-hamba-Mu ini dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tutup bungkus kami semua dan pelayanan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syafaat kami Tuhan, kehendak mulai yang jadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni, Bu Ari, dan juga Brother Armanso ya. Terima kasih berdoanya. Kita percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendaknya. Iya. Baik, pujian terakhir akan dibawakan oleh Miss Ratu, Bu Marisa. Biar awan kemuliaan-Mu. Dari sahabat gereja YouTube dan Piong 7 Channel, mari malam hari ini kita sama-sama lihat pujian kita. Haleluya. Ya Tuhan, untuk hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Tuhan,
Ya, terima kasih untuk pujiannya Bu Marisa dan juga si Sulan. Terima kasih, Tuhan berkati. Teman-teman, sekarang sudah di akhir ibadah dan langsung saja nanti Nika serahkan kepada Pastor Raja Siombing untuk menutup doa berkat dan doa penutup. Silakan. Oh iya, sebelumnya Nika juga mengingatkan minggu depan bagi teman-teman semua yang ada kesaksian boleh kami siapkan waktu dan tempat. Jadi ada kesaksian yang Tuhan berikan selama seminggu ini mungkin atau kemarin atau kapanpun silakan bagikan kepada kita ya. Terima kasih. Ya, nanti sebelum di doa penutup ada satu lagi tadi saya lihat di live chatting Bapak Alexon Tanggapan dia minta doa istrinya yang sakit buah pinggang yang sedang cuci darah di rumah sakit. Mungkin Pak Raja bisa membawa istrinya namanya Pak Alexon Tanggapan. Istrinya namanya Ibu Nora. Sekalian di. Baik, ada lagi teman-teman? Nggak ada, cuman itu aja saya lihat di live chatting. Baik, puji nama Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya melihat juga ada tanggapan-tanggapan yang baik di chat. Sebelum kita mengakhiri program ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dengan kita, belum sempat mengirimkan permohonan doa, dan untuk Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dengan kita, yang masih rindu didoakan, pada penutup ini saya juga akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit. Bapak Ibu Saudara bisa mengarahkan tangan kanan saudara ke layar telepon saudara, ke layar HP saudara, dan taruh bagian tangan kiri di bagian tubuh yang sakit. Dan kita sama-sama seluruh tim PPA akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Ya, kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sampai dengan malam hari ini tidak pernah terlepas sedetik pun kasih karuniamu bagi setiap kami. Mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, mereka percaya bahwa mereka masih punya Tuhan yang luar biasa. Yesus yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang mati yang naik ke surga dan hidup kembali untuk menyatakan kemuliaannya bagi setiap kami. Dan Engkau berkata di atas Kalvari sudah selesai. Engkau menanggung segala penderitaan dan sakit penyakit kami. Malam hari ini sekali lagi hamba berdoa bagi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, yang mungkin baru bergabung dengan kami yang memiliki sakit penyakit, mungkin pergumulan usaha mereka, bisnis mereka. Malam hari ini mereka yang menaruh tangan bagian mereka yang sakit, hamba berdoa dari kota Jakarta dan seluruh tim sepakat berdoa di PPA bagi mereka yang sakit malam hari ini. Setiap roh sakit penyakit dengar baik. Setiap roh sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus aku ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan alirkan kuasa kesembuhan buat mereka yang tuli, buat mereka yang lumpuh, buat mereka yang bisu, buat mereka yang stroke, yang kena cancer. Hamba berdoa tumor dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, mereka yang terkena santet, mereka yang terkena guna-guna, mereka yang terkena pelet, malam hari ini kuasa firman doa aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tahir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau yang hari ini jauh daripada Tuhan, datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Bapak hamba berdoa buat mereka yang berdoa buat usaha dan bisnis mereka yang mungkin sudah di hujung tanduk, mengalami kebangkrutan dan sebagai hal yang tidak mengenakan. Malam hari ini segenap dengan hamba-hambamu di PPA hamba berdoa Tuhan memulihkan segala sesuatu. Tuhan akan bangkitkan anak-anak Tuhan ketika mereka tidak mengandalkan manusia. Engkau berkata celakalah mereka yang mengandalkan manusia. Malam hari ini kami declare bahwa diri kami tidak lagi mau mengandalkan manusia, tidak lagi mengandalkan pikiran kami sebagai dasar kuat untuk berjalan menapaki hidup ini, tetapi kami mau mengandalkan Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya jawaban yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membangkitkan setiap segala sesuatu yang sudah rusak. Tuhan pulihkan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Segala doa, pujian, keagungan hanyalah bagi nama Tuhan. Dan kami aturkan segala doa, ucapan syukur ini lewat doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkati Engkau di desa, diberkati Engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan menjauhkan daripadamu belalang pelahap pelompat pengerit yang merusak kasih usahamu. Tapi apa yang kau kerjakan di hadapan Tuhan akan dibuat beruntung dan berlipat kali hasil. Tuhan menaikkan kau menjadi naik dan tidak akan pernah turun menjadi ekor. Tuhan akan memberkati bakulmu dan anonanmu. Tuhan memberkati rahimmu, Tuhan memberkati keturunanmu, sampai anak cucumu Tuhan akan berkati. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai setiap saudara lewat kuat kuasa persekutuan Roh Kudus dari hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Amin. Raja, Terima kasih. semua teman-teman. Iya, Sama-sama, Tuhan teman-teman berkati terima juga kasih semua. Pak Raja, Pak Papel, Pak Piong, Bu Heni, Bu Bu Clarissa, Ari, Alma Pak Piong, Pak Sofyan, Papel, Arif, Bu Arisa. Iya.